Bapak bawa handphone, saya juga bawa handphone Iya. nih. Jadi mau ngobrol atau kita Sebentar. handphone-handphonean? Kirim dulu sebentar. Oke. Takut lupa. Masih sibuk aja ya Pak ya? Ya ini urusan orang sakit masih cepat ini. Oh, bagus Sudah sekali. Walaupun masih dalam cuti, begitu, tapi tetap saja. Enggak lah, minimal kita bisa bantuin kan di mana masalahnya gitu. Apa tadi yang di SMS? Benar Ya, urusan kan- sakit atau kampanye ini? Orang sakit. Orang sakit, nggak usah kita lihat kan? Orang Apa sakit, Pak? Pak. Kita punya banyak orang sakit, Pak. Ha. Jadi kita temukan beberapa orang sakit itu kan perlu kita kirim orang ya. Oh langsung, itu yang ini ya, SMS yang semua orang tahu itu ya? Ini bisa contohnya nih. Oh ya benar ini, Pak Ahok nggak bohong. Nih, orang sakit di mana nih Pak? Ya Allah kasihan sekali. Dia butuh cepat. Yang butuh cepat gitu ya kita harus cepat-cepat lakuin gitu. Tapi dia udah punya KJS dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau nggak ada tuh kita langsung bantu masalah di mana. Ini sambil kita ngecek orang-orang kita itu kerja apa enggak. Oh, Kan penting oke. kan? Kan kita ada ketok pintu layani dengan hati. Iya. Misalnya kita cek nih orang ini betul nggak diladenin. Kalau benar, harusnya kan dia orang sakit itu kan ada dokter yang datang. Iya. Nah dokter yang datang itu mereka harus dilayanin. Iya. Kalau dia ada berarti program dinas kesehatan yang kita jalankan jalan. Ini jalan nggak tadi yang dikirim? Jalan. Jalan. Itu daerah mana? Ini daerah Cilincing tadi. Oh oke. Jadi kita, jadi mau nggak mau mesti ngecek kan. Kalau benar berarti oke. Ini juga yang sakit juga betul. Tapi di masa-masa seperti ini Bapak masih peduli, masih menyempatkan waktu. Ya justru begitu? ini kesempatan ketika kita dinonaktifkan, saya punya waktu lebih banyak untuk mengecek di lapangan. Kalau waktu putaran pertama kan saya ke lapangan bisa soal banjir. Nah, kita lagi mau sipal. Iya. Kenapa masyarakat nolak apa gitu. Kalau yang kali ini saya ngecek, kita tuh ada meluncurkan program Jakarta Emas istilahnya ya. Iya. Itu adalah program orang dari janin sampai lansia. Nanti dinas kesehatan tanggung jawab. Jadi lebih cocok itu dikatakan itu program preventif, bukan kuratif pengobatan. Jadi preventif dan promotif. Kalau orang bisa dicegah sakit, itu jauh lebih Dini. hemat uang. Ha. Bukan hanya hemat uangnya, produktivitasnya Ha. mereka menghasilkan banyak. Iya, iya. Nah, jadi itu kita lagi fokus. Kita ada misalnya ketok pintu layanin dengan hati. Ya, dokter, perawat, bidan turun. Iya, iya, Nah, iya. sebenarnya kalau kita bilang pasukan putih kan nggak enak kan. Ya kita sudah ada pasukan, kita kasih warna. Iya, ada pasukan Kalau ada orange pasukan untuk putih nggak enak, kemudian katanya samain dengan pegawai kasar kan nggak enak. Ada cerita pasukan. pasukan kalau putih sama kotak-kotak ini nggak usah dulu lah ya. Kita sebut pasukannya seperti itu ya Pak Ahok. Pak Ahok, ini di putaran kedua ini Bapak rasanya masih banyak begitu ya kesibukannya begitu. Menganggap remeh, bukan remeh lah ya, menganggap biasa-biasa saja putaran kedua ini begitu atau lebih berat daripada putaran pertama? Saya dari dulu saya sampaikan ke teman-teman tim ses, saya bisa hari ini posisi saya itu karena saya kerja, karena yang saya suka nolong orang kan. Jadi kalau orang bilang kenapa nggak kampanye kayak gini, ya kita kerja aja, ikhlas saja. Iya. Saya yakin keikhlasan saya yang membuat saya bisa posisi jadi gubernur. Sama sekali tidak punya strategi apapun begitu. Mending Ya kita mau strategi apa? Kita kerja itu sampaikan aja. Sampaikan pada masyarakat, kita ngurusin Anda dari yang hamil sampai yang lansia, kita urusin. Bisa sampai sekarang udah nih kan perbaikan rumah juga. Ya udah kalau dia pilih nggak pilih urusan dia lah. Setiap orang kan punya hati nurani. Iya. Ya, kalau saya nggak jadi gubernur, Jadi legowo kalau gitu saya nggak ya? jadi gubernur pun, ditentukan Tuhan tidak jadi pun, nurani Anda akan mengatakan pada Anda benci saya sekalipun ya. Anda kafirin saya sekalipun. Kalau satu hari keluarga Anda berobat, tidak bayar, rumah Anda kita perbaiki, Warga Jakarta akan berterima kasih kepada Anda. ingat. Iya. Saya yang lakukan, belum tentu gubernur yang baru mau lakukan seperti saya lakukan. Tiap hari kerja kayak begitu. Kok sudah bilang gubernur baru, jangan-jangan ini udah pesimis. Jangan dulu Saya dong Pak nggak Ahok. pesimis, saya katakan kita kepuasan pada kami itu 70% lebih tuh. Iya. Secara logika, kalau orang puas kepada kerjaan Anda 70% lebih,
Harusnya udah capai 50% plus kan tidak susah. Iya, tapi faktanya tidak demikian Pak Ahok. Ya Kenapa? karena ada unsur fitnah agama juga. Persidangan ini yang membuat kita turun. Terus ada kampanye pilih gubernur muslim. Itu kan sebenarnya sesuatu yang melanggar undang-undang. Kita bernegara kan sudah ditentukan. Semua warga negara punya hak yang sama. Teman-teman hukum maupun pemerintah. Ya, itu aja faktor. Maka kita nggak tahu. Ini yang saya katakan, saya sudah. Kalau Anda tidak mau pilih saya pun, saya ikhlas saja bekerja. Toh nanti nurani Bekerja Anda sampai di menit terakhir. Nurani Anda juga akan mengganggu Anda satu hari. Karena saya telah membangun sebuah standar yang tinggi tentang pelayanan. Saya kira itu. Oke, tapi ini bukan ancaman ya. Nurani Anda akan mengganggu Anda. Bukan. Tidak, salah Saya sekali. percaya, sama saya kan. Saya kenapa mau terjun ke politik? Karena nurani saya mengganggu saya. Saya nggak bisa bantu orang miskin yang sakit, yang sekolah dengan uang saya. Itu mengganggu saya sampai akhirnya saya terjun ke politik. Makanya saya juga bilang sama nurani saya nih, kalau memang orang tidak mau pakai saya lagi, ya Anda jangan ganggu saya lagi dong. Berarti saya berhenti. Oke. Nanti kita bicara soal strategi ya Pak Ahok. Ini putaran kedua masih sekitar 2-3 minggu lagi menuju ke pemilihan begitu. Saya yakin kalau Anda dan tim yakin menang, masih panjang jalan untuk bisa mencapai itu semua. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Iya, baik Pak Ahok. Kita teruskan tadi ya Pak ya. Kita bicara soal putaran kedua ini. Bagi Bapak berkampanye di putaran kedua ini apa yang berbeda dengan putaran pertama? Saya ingat betul tim ses Anda begitu sangat yakin mengatakan Pak Ahok satu putaran, menang satu putaran saja. Tapi ternyata faktanya tidak demikian begitu. Apa yang membedakan nanti strateginya di putaran kedua ini Pak Ahok? Saya kira itu bahasa tim ses ya. Semua tim ses akan berbicara seperti itu. Semua orang jual kecap juga jual kecap nomor 1. Oke. Nah bagi kami ya begini. Sebetulnya setelah saya difitnah menista agama Islam, lalu jadikan tersangka, terdakwa, itu kan beberapa banyak orang Muslim di Jakarta kan tiba-tiba kan percaya saya menista agama. Lalu yang mau pilih saya kan turun. Dari kepuasan 73% ke atas, orang yang mau milihnya katakanlah 55-65%, nggak ada tanding misalnya gitu kan, tiba-tiba di bawah 20%. Bahkan ada beberapa yang konsultan politik mengatakan khawatir tidak ada fenomena yang lain begitu ya. Tidak bisa mencapai putaran kedua, karena nggak ada satu partai pun bisa mencapai putaran pertama. Bahkan saya akan jadi nomor 3. Tapi kan ternyata kan saya katakan masyarakat kan punya nurani. Dia bisa lihat dong. Kalau yang niat menghina agama, itu kan mesti lihat hanya Tuhan dan saya yang tahu. Kalau mau tahu saya, adalah lihat karakter saya dong. Saya dari kecil sampai hari ini pernah nggak sikap saya, tutur kata saya menghina orang Islam atau memilih? Tapi banyak orang yang pegawai saya, misalnya saya benci Islam ya. Pegawai saya masih Islam nggak? Tapi banyak begini Pak Ahok, banyak yang mengatakan Bapak masih tidak terlalu sincere begitu ketika memohon maaf atas apa yang Bapak ucapkan. Makanya itu kan orang kan ngomong begitu kan susah kita ngomong. Kita nangis pun orang mengatakan acting, pencitraan. Kalau kamu udah benci saya udah nggak usah ngomong lagi, ya kan? Saya penggal kepala saya juga, kamu juga tetap nggak terima saya kok. Karena udah kebencian. Anda udah nggak bisa terima saya sebagai gubernur Anda karena beda agama. Mau ngapain lagi? Ini terjadi di Belitung juga, di Bangka Belitung. Tapi waktu itu Anda tetap menang begitu ya? Saya kalah Bangka Belitung. Babel yang kalah penting ya? bagi saya, apapun perlakuan Anda kepada saya tetap berbuat baik. Saya nggak pernah mandang Anda Islam atau enggak. Dan keluarga saya, dari kecil, yang jaga apotek ibu saya sampai sekarang masih kerudungan. Pembantu saya di rumah juga kerudungan. Nah kalau saya benci Islam, semua sopir emang kurang Kristen ya? Saya mau tanya, emang jadi pembantu kurang yang Kristen, kurang yang Katolik, sopir satpam kurang yang Kristen, kurang yang Katolik, kurang yang Buddha? Betul nggak? Kalau saya seperti itu ya, nah makanya udah. Jadi Pak Ahok, kalau ada yang harus dipersalahkan siapa ya Pak Ahok?
Salahnya ya karena pilkada pengecut saja, nggak berani ngadu program. Dari dulu begitu. Siapa yang Anda bilang pengecut? Saya nggak tahu oknum tim ses yang mana. Harusnya pilkada kan ngadu program, visi misi, bukan ngadu agama. Iya. Makanya saya tulis dalam buku saya tahun 2008, negara ini banyak oknum elit berlindung di balik ayat suci. Seorang Padang yang hebat pun nggak bisa jadi gubernur di Makassar, apalagi di Papua. Nah, itu yang saya katakan. Saya yakin, kalau bukan karena kasus soal agama seperti ini, dia mau jualan apa coba? Dan Bapak akan tidak tertandingi seperti itu. Nah, sekarang jualannya apa? Kalau kita ngomong di lapangan. Siapa maksudnya? Tanda tangan. Paslon nomor 3. Paslon nomor 3 ada formulirnya, kita lapor ke Panwaslu. Kalau kamu mau disolatin keluarga kamu meninggal, tolong tanda tangan dulu isi. Kita akan jemput jenazah, urusin. Ini kan bukan karangan, ini udah Tapi tempel. bukannya like it or not itu adalah fakta politik yang harus, mohon maaf, Bapak Ahok Oh iya, jalani. begitu ya? saya justru saya katakan, ini saya kan jalanin, hadapin. Makanya saya senang sejarah memilih saya untuk melihat negara ini 71 tahun merdeka. Kita mau ke negara Islam atau negara Pancasila dan penduduk Islam bebas. Oke. Kita harus pilih, ini negara harus pilih. Kita nggak bisa erakan sebenarnya. Dan batu ujiannya adalah pilkada DKI. Menurut Anda seperti itu Menurut ya? saya ya batu ujiannya saya. Anda suka nggak Anda suka pribadi. dengan saya. Iya. Saya kerja dengan baik kok, kamu puas kok. Kamu nggak mau pisah cuma gara-gara agama. Kita lihat aja berapa banyak anak orang miskin yang masih pakai sepatu butut sekolah atau tas butut di Jakarta. Nggak ada. Pak Ahok, dengan berbagai macam isu yang Anda hadapi saat ini begitu, termasuk juga persidangan dan lain sebagainya, bagaimana Anda memanage waktu untuk berkampanye, tetap tadi juga melihat informasi terkini mengenai warga dari Jakarta dan lain sebagainya? Tidakkah terus kemudian Anda ini manusia loh ya, hatinya kan juga terbagi begitu kan, ada keluarga dan lain sebagainya, ada istri dan ada 2 orang anak ya Pak ya, kalau nggak salah begitu, yang harus menghadapi 3 orang anak yang harus menghadapi semua ini. Bagaimana Anda membagi perasaan Anda, Pak Ahok? Ya, saya bilang Anda harus tahu kenapa saya masuk ke politik. Itu dulu harus tahu. Saya nggak suka politik. Saya nggak pernah ikut AMPI, KNPI, zaman Orde Baru. Saya pengusaha nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut partai politik juga. Masalahnya ketika perusahaan saya untung besar pun, bisa 150.000 US dollar pun 1,5 miliar. Saya habiskan bantu orang miskin 1 miliar pun tiap bulan, nggak cukup. Tanya sama akuntan saya, tiap bulan nggak ada duit saya. Karena orang miskin yang sakit, yang sekolah, yang rumahnya mau ambruk, begitu banyak. Kan sanggup. Itu bapak saya bilang, kamu masuk politik aja. Untuk bisa membantu. Lu nggak cocok jadi pengusaha sekarang. Katakanlah 1 miliar kamu kasih 500.000 satu orang. Dulu gaji hanya 400.000 lebih. 2.000 orang habis. Di kampung kita mungkin 7.000 orang bisa berhenti-henti mati. Dengar lu tiap bulan bagi 500.000. Coba kalau kamu jadi pejabat, kata bapak saya. Semua orang bisa kamu bikin punya penghasilan 500.000. Nah, bapak saya meninggal tahun 97. Lalu tahun 99, 2001, saya perusahaan untung besar. Saya nggak bisa nolong orang banyak. Kalau saya ditawarkan masuk ke politik. Iya. Nah, keluarga saya tahu persis. Saya lebih nggak enak hati saya lihat orang miskin di sekolah. Sekarang saya tanya, ada nggak filantropis di dunia paling kaya, bantu orang sampai ratusan juta US dollar per tahun? Nggak ada. Kalau dia sampai puluhan juta, ratusan juta, dia datang menjadi manajer. Iya. Dia taruh di fund manager, dia taruh di dana abadi untuk bantu orang miskin di yayasan. Nah, makanya saya kenapa masuk ke sini? Sekarang bayangin, tahu nggak berapa KJP kita kasih? Itu hampir 200 juta US dollar. Oke. Nanti kita bicara programnya nanti ya Pak Ahok. Kita harus break dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Pak Ahok, ini masih ada waktu 2-3 minggu begitu ya. Kalau kita bicara soal strategi, ada 30%, kurang lebih 30% begitu suara yang bisa diperebutkan di putaran kedua nanti, dan juga 17% suara muntahan begitu ya dari AHY begitu. Apa strategi tim Anda Pak?
Ya, kamu mesti tanya sama tim suksesnya. Tapi think tank salah satunya adalah pada Anda dong Pak Ahok. Saya udah samanya pada tim sukses. Saya ini Kantong-kantong mana sih Pak saya yang waktu ini itu masih kurang petahana. dikerjakan? Saya ini petahana. Heeh. Kalau orang tidak mau milih saya karena agama, kamu mau ngapain pun nggak bisa. Ini soal Tapi masih ada harapan loh Pak. Makanya Kembalikan menjadi rasional kembali itu kan Nah, masih itu ada. itu kan tugasnya tim ses, tugasnya ulama, tugasnya kiai, ustadz yang betul-betul mengerti ajaran rahmatan lil alamin. Saya nggak mau campur. Itu kan kalau urusan jamaah kan bukan urusan saya nggak mau campur. Ini kan urusan beda loh. Satu pihak mengatakan tafsirannya memilih yang kafir masuk neraka. Emang saya kafir? Ini juga berdebat. Orang Nasrani, Kristen kafir atau bukan? Berdebat lagi. Mau gunakan yang mana? Kalau tafsiran ulama besar di Mesir, saya boleh jadi gubernur. Perempuan boleh, ada fatwanya di Oktober 2016 ada nomor fatwanya lagi saya pernah lihat. Nah itu kita kalau saya ngomong nggak akan ketemu. Ya itu tadi kembali merasionalkan orang-orang yang masih menjadi bidikan untuk bisa memilih pasangan Basuki dan Jarod apa. Merasionalkan orang yang mencari Tuhan, mencari agama dengan betul, akhirnya balik ke Tuhan. Kalau balik ke Tuhan yang menggerakkan hati orang, ya Anda keikhlasan. Bagi saya itu. Yang penting sekarang saya masih jabatan saya pertama sampai Oktober 2017. Saya ikhlas saja bekerja. Nah saya bilang sama tim saya, kalau di lapangan kamu ketemu orang yang mengkafirkan saya sekalipun, Jangan dibalas. kalau bukan jangan dibalas saja. Kalau dia memang rumahnya mau roboh, ada program perbaiki rumah, tetap kita perbaiki. Sekalipun dia mengkafirkan saya, tidak mau pilih saya, karena tugas saya kan saya gubernur, saya disumpah untuk itu. Kenapa masih tadi saya baru kasih pengarahan lagi ke orang saya. Kayak kita kan umrohin banyak marbot, umrohin banyak guru ngaji. Gimana kalau guru ngaji yang nggak dukung kita? Tidak apa-apa. Tetap umrohin dong. Program kita kan mesti. Iya. Nah itu yang saya katakan. Kalau kita bilang strategi, saya bilang begini. Kita yakin kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Orang tidak mau memilih saya karena agama, karena ada keyakinan sama Tuhan. Kalau dia cari Tuhan betul-betul dan Tuhan itu betul-betul hidup, dia carinya benar gitu ya. Kalau kamu beragama benar, mungkin nggak kamu benci orang lain yang di luar agama kamu. Kan kamu Tuhan. Orang harusnya makin bertuhan, makin humanis. Karena dia makin sadar dia bukan siapa-siapa. Nggak ada manusia sempurna. Nah kalau dia balik kayak begitu, ya kita ikhlas saja, kita akan terus bekerja. Soal orang menemukan Tuhan atau tidak, itu terserah dia begitu ya. Pak Ahok, tapi mohon maaf, ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya masalah agama saja, tapi masalah sikap. Oke, Pak Ahok bekerja keras, banyak sekali keberhasilan, tapi banyak melukai karena kata-katanya yang tidak terlalu lembut. Itu bagaimana Pak Ahok? Ya, apa bisa itu dirubah kalau seandainya ada kesempatan kedua? Silakan saja. Sekarang kita lihat 1-2 tahun lagi, mana sih yang itu? Kalau ada orang marah-marah sama ibu-ibu yang main KJP, karena kan dia juga main politik, sengaja datangin DPRD. Anda lihat nggak posisi itu? Saya masih sabar. Nah, masalah saya sama. Hati, mulut, pikiran sama. Kalau saya mau berpolitik, saya lakukan pencitraan. Saya kan mendidik. Anda jadi orang tua punya anak. Anda jewer nggak anak Anda kalau dia nakal, nggak sesuai? Apakah Anda tidak sopan? Saya sama orang tua sopan nggak? Sopan, teknik kampung saya. Kalau saya nggak sopan sama orang tua, saya mau nggak kunjungin guru-guru saya pulang udah jadi orang begitu. Oke. Itu kan cuma fitnah, ada TV aja ngambil sesuatu yang sengaja mancing udah di frame. Oke. Dan saya juga orang kebetulannya untuk apa pura-pura. Saya sampaikan aja apa adanya. Iya, oke. Pak Ahok, masih mengenai strategi, begitu. Terakhir, salah satu lembaga survei menempatkan pasangan calon nomor urut 3 lebih unggul dari Anda. Hampir kurang lebih 9-10%. Seperti itu. Kembali lagi, ini mumpung ada waktu, adakah strategi untuk membalik semua ini? Selain daripada bicara masalah hati nurani dan lain sebagainya. Saya udah bilang gitu kan, itu kasih ke tim ses. Kalau menurut saya,
survei segala macam, kita tunggu aja tanggal 19. You know, kita harus tunggu. Kalau memang orang Jakarta memutuskan, kayak kamu tadi pakai HP gitu ya, yang kamu suka, yang mahal. Terus tiba-tiba ada HP merek lain yang nggak baru menjanjikan. Anda puas dengan HP Anda, harganya sama, Iya. merek berbeda. Anda buang nggak HP Anda yang tadi? Ganti yang merek Yang satu masih menjanjikan, yang satu sudah ada bukti. Makanya saya tanya, tadi kamu contoh tadi ada pegang-pegang HP toh. Iya, yang satu masih menjanjikan. Saya nggak yang usah satu- sebut merek deh. Sudah Saya ada nggak usah bukti. nyebut merek. Iya. Ini HP mahal, bagus. Semua orang pengen HP ini, puas 70%. Lalu ditawarin sebuah HP buatan yang nggak jelas mereknya, harga sama. Anda buang nggak HP Anda beli yang sama harganya? Kalau HP yang bagus ini kadang-kadang suka ngadat, Betul. kadang-kadang suka ini Betul. itu gimana? Betul, Anda ganti. Tapi ketika Anda puas dengan HP Anda yang tadi 70% lebih puas, beda. Tapi kalau Anda puas kepada HP Anda di bawah 50%, mungkin. Ini manusiawi. Saya kira ini manusiawi. Logika manusiawinya itu. Kecuali Anda, ini anggap ini barang haram, nggak boleh dipegang. Jadi Ada hubungan dengan surga neraka. Ha? Mungkin Anda akan putuskan berbeda. Itu yang saya maksud gitu. Kita fair aja. Kita ngomong nggak usah ngarang-ngarang. Jadi saran Anda tetap memilih HP yang itu atau yang baru? Enggak, sekarang gini aja deh. Sak, kita punya HP yang murah tuh, Sak. Kita tolong ambil. Aku tukar HP Anda, mau nggak? Saya tanya dulu. Saya tanya gitu. Saya jadinya tersudut ini. Enggak, saya fair dong. Saya tanya gitu loh. Bukan soal ngadat gitu loh. Saya tunggu tanggal 19 Pak untuk Makanya nggak memutuskan. maksud saya soal HP kita tukar gitu loh. Saya kasih yang baru deh. Merek baru. Tapi belum terbukti. Iya, tapi ini saya promosi bisa macam-macam gitu. Iya, bisa apa aja yang HP baru Macam-macam ini gitu. katanya. Nah, terus Bisa Anda mau apa nggak? aja ini HP baru Mau ini tukar katanya? nggak? Mau tukar nggak gitu loh? Apa saja Ini makanya kan yang cuma bisa? ATM. Biasa HP baru kan cuma amatin, tiru, modifikasi. Ini cuma ATM aja kan, amatin, tiru, modifikasi. Mohon kan? maaf Pak Ahok, tapi soal ATM itu tadi bukannya Bapak juga bukan pionir begitu ya? Bapak pionir di beberapa hal, tapi kan tidak di semua hal. Pasti dong. Tapi saya sampaikan juga pada Anda. Saya kira Jakarta ini eksklusif. Anda kasih contoh deh. Yang mana yang kita nyontek semua orang. Mensejahterakan orang, mensehatkan orang. Itu dari cita-cita Bung Karno. 71 tahun semua orang udah sehat belum? Berarti siapa melakukan itu nyontek Bung Karno? Bukan dong. Cita-cita proklamasi harus dibedakan nih. Kasih saya contoh deh. Kamu tahu, kasih saya contoh aja sekarang. Yang mana yang saya nyontek orang? Kasih tahu saya. Yang mana yang orisinil Pak Ahok? Ya, Saya kamu, ingin tahu. saya kasih tahu saya itu dulu gitu loh. Saya mengatasi banjir. Mau tidak mau Itu harus ada dari yang dulu. tahu kok. Saya dulu kok ngatasi banjir. Hmm. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak berani bongkar kampung kue? Dan Anda yang berani membongkar. Berpuluh-puluh tahun. Bukit Duri. Hah. Sekarang kamu tahu nggak Ciliwung udah selesai berapa persen? Berapa persen, Pak? 50% udah. Hmm. Nah, pertanyaan saya, oh bukan idenya apa itu kok? Memang bukan ide saya. Dari Tapi Anda dulu pelaksana. juga udah bilang mesti normalisasi sungai supaya nggak banjir. Pertanyaan saya itu. Atau tadi saya ketemu teman saya, dia bercanda makan. Ini keluarga jenderal. Dia bilang, semua orang tahu Kalijodo itu peninggalan zaman Belanda. Pelacuran. Kayak zaman Belanda. Semua gubernur dipesanin supaya habisin Kalijodo. Lalu sekarang saya habisin. Saya ganti taman. Terus dia bilang, oh bukan Ahok kok. Dari dulu orang udah pengen Kalijodo itu diubah jadi taman. Tapi tidak ada yang pernah melaksanakan Ya itu kecuali pertanyaan Anda. saya gitu. Sama kayak anggaran sekarang gitu. Semua orang tahu orang miskin itu harus kita piara, sakit kita tanggung. Semua ditanggung, universal coverage. Itu dari dulu kok. Orang semua tahu kok itu kok. Kalau ditanya semua tahu kok. Persoalan saya nggak bisa terima Anda karena Anda bukan muslim sebagai. Atau yang lebih halus Anda kasar. So, saya kasar di mana lagi? Terus saya tanya balik. Kalau saya nggak kasar lagi, kamu mau pilih saya nggak?
Kamu nggak mau. Aku kapan kasar sekarang? 2 tahun kapan kasar? Nggak mau pilih juga. Kecuali Anda suruh saya jadi mualaf. Beberapa orang bilang, saya bilang ngapain kok gara-gara jabatan gubernur 5 tahun pura-pura masuk Islam, nggak dapat hidayah. Gila apa? Berarti kamu mau bohongin Tuhan dong demi jabatan. Nah, saya lebih baik pilih nggak terpilih daripada saya pura-pura jadi mualaf. Emangnya jabatan gubernur segala-galanya? Mengorbankan, menipu Tuhan. Sama sekali, nanti seperti itu ya Pak. Baik, kalau gitu. Nanti kita bicara program ya Pak ya. Termasuk program yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 3. Tetaplah bersama kami. Kembali di Menuju Jakarta 1, kita bicara soal program pasangan calon nomor urut 3. Begitu, apa yang Anda kritisi dari beberapa program? Yang mereka andalkan adalah ekonomi kreatif, gitu, dengan program OKOC-nya. Lalu yang kedua masalah rumah dengan DP 0%. Itu salah satu atau 2 yang saya ingat. Ya, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Saya sih tidak mau mengkritik itu ya. Saya minimal yang kami lakukan itu melebihi yang mereka tawarkan. Kalau Anda cuma program pelatihan itu nggak cukup. Itu udah pemerintah lakukan berkali-kali. Nah, kita bukan cuma bicara nama saja. Yang kami bikin kan jelas adalah pelatihan, menyediakan sarana, mempatenkan, membuat perusahaan, sampai menyediakan kantor subsidi, sampai menyediakan modal 80-20. Ketika Anda untung, Anda dapat 80-20. Nah, itu yang kami bikin di Jakarta Creative Hub, atau kita mau bahasa Indonesia ada tempat kumpul kreatif. Nah, lalu soal perumahan, orang kalau gaji 3 juta, nah ya kan dia dikoreksi juga 7 jutaan. Anda kalau cuma gaji 5 juta di Jakarta, nggak bisa cicil rumah. Makanya kami subsidi. Kami ingin pasangan muda itu gaji 7 juta pun 10 juta Anda nggak sanggup beli di Jakarta, Anda boleh beli di pinggiran, asal Anda bisa kos apartemen. Mereka kami membangun banyak apartemen di atas depo MRT, termasuk kereta api, termasuk di terminal, supaya pasangan muda itu mempunyai waktu keluarganya baik. Kalau sekarang kan habis 5 jam, dia hari biasa bisa kerja di sini, dia tidak perlu kos, sewa apartemen harga kos 2,5 juta, mampu dia. Nanti kalau gaji udah 11 juta ke atas, baru kita bicara jual ke mereka. Kita bisa cicil, tambah bunga nggak apa-apa. Nah, kita udah bikin skemanya. Kalau Anda gaji 3 juta, bisa nggak sewa harga kos 1,5 juta? Nggak bisa. Anda cuma bisa bayar sewa 450.000 sebulan. Dan itu sudah Anda adakan? Nah, kita sudah lakukan. Itu pun kita sebenarnya nggak pengen ambil uang kamu 450.000. Ini cuma disiplin saja. Gimana cara balikinnya? Naik bus nggak bayar, sekeluarga nggak bayar. Terus dapat KJP anaknya. Biar transportasi ditanggung ya dari artinya apartemen tersebut ke tempat kerja. Jadi buat orang yang gaji masih rendah, kita tolong dia lah supaya satu generasi bisa jadi sarjana. Nah, itu kita lakukan sebetulnya. Nah, soal beli rumah udah jelas. Kalau mau bisnis mesti langsung modal 80-20. Bukan asal kasih, mesti ada produk dulu, siapin sarana dulu. Rumah juga sama. Ya, kamu nggak mampu nggak gaji 3, saya kasih kamu 1 apartemen deh. Kamu tahu nggak biaya apartemen berapa? Iuran pemerintah lingkungan. Kalau 36 meter persegi, hampir 1 juta. Paling murah 800.000. Jadi yang ditawarkan oleh kawan sebelah itu menurut Anda sudah dikoreksi. Sudah dikoreksi 7 juta. Awalnya tidak masuk akal. Iya kan, udah koreksi juga akhirnya kan. Ya udah nggak apa-apa lah. Maksud saya gini lah. Kita nggak perlu berdebat. Nama juga orang amatin, tiru, modifikasi toh. Modifikasi kok orang percaya, makanya sekarang dijual. Dan itu sah-sah saja. Yang dijual itu apa sekarang? Nggak mau sholatin yang pilih saya, tanda tangan. Itu fakta di lapangan kita temukan. Itu yang saya bilang bisa dipakai. Kalau yang soal berdebat program, ya kita boleh berdebat lah. Saya bukan mengusulkan, saya sudah lakukan semua. Sudah lakukan. Anda ngomong aja mau program apa. Sampai A sampai Z dia bisa jelas. Jadi nggak ada strategi khusus dalam nanti debat pilkada putaran kedua. Berdoa saja udah. Berdoa saja. Bagus sekali Pak Ahok. Menentukan kita jadi gubernur lagi ya terus kalau ya sudah. Kalau Tuhan menentukan Pak Ahok jadi gubernur lagi, apa sih Pak Ahok yang mau diperbaiki dari sisi sikap, dari sisi kinerja? Ya kalau sikap saya kira sama aja sekarang. Akan sama saja. Iya kan, sama saja tuh. Yang penting saya tidak mengucapkan kata-kata kotor,
Ya kan? Terus apalagi mecat orang tetap mecat. Kamu kalau orang oknum DPRD kamu menyusupin anggaran tetap aja ada berantem. Buat apa sikapnya baik sama anggota DPRD yang nyolong, tapi tidak baik pada yang masyarakat. lain. Ya, Harus pada pilih. warga. Iya. Tugas saya itu mengadministrasi keadilan sosial. Saya harus administrasi dengan baik uang ini gitu. Iya. Nah kalau program, ya kamu akan lihat namanya ruang publik terpadu ramah anak Akan bisa makin 1000 lebih. Iya. Lalu apa lagi? Anda bisa lihat kayak model Kalijodo itu bisa tambah berapa titik. Yang model tempat kumpul kreatif kayak Jakarta Creative Hub itu bisa puluhan. Anda bisa lihat semua Wi-Fi? rumah, Wi-Fi nggak usah ngomong. Karena Semua ya, seluruh kita Jakarta. pasang 6.000 CCTV. CCTV kami itu tidak mungkin jalan tanpa Wi-Fi. Nanti Jakarta ini sama Singapura ini mirip. Makanya kita udah paksa semua gedung. Untuk tahun 2018, udah bukan 4G, 4.5G. Itu dengan kuota yang semua tempat umum bisa pakai buat anak muda. Dan apalagi anak-anak muda, pasangan muda bisa tinggal di tengah kota dengan harga kos. Kita bangun baik di atas stasiun depo kereta api. Kamu juga bisa bayangin tempat jalan paling panjang, paling bagus di dunia saya kira. Dari Monas sampai Senayan 7,7 km. Ada bundaran HI Mari, ada Monas yang bagus, ada Semanggi, ada hutan kota, terus ada Senayan. Ada MRT tempat masuk. Itu targetnya kapan? Ya dalam 5 tahun pasti Dalam kita 5 tahun? selesaikan. Atau plus kemudian menjadi presiden? Nah, itu kan urusan Pak Jokowi. Itu pasti bisa kita selesaikan dengan baik. Oke. Semua lampu udah LED. Apalagi kita katakan, nggak ada lagi rumah orang nggak ada sertifikat. Karena kita udah bebaskan. Maka rumah yang tidak dipakai untuk usaha itu tidak bayar PBB. Mengenai kesehatan dan pendidikan Pak Ahok, apa yang mau Kesehatan ditingkatkan? nggak usah ngomong. Kita sekarang udah ketok pintu layanan hati. Satu dokter, bidan, perawat layanin 5.000 pasien, 5.000 penduduk. Bukan sakit. Kita datangin rumah-rumah. Saya jamin nggak ada rumah yang jelek. Karena kita akan bentuk pasukan merah untuk mengerjakan semua rumah masyarakat yang nggak mampu perbaiki atap atau rumah yang buruk. Kita udah punya pasukan hijau, taman dan kuburan. Kita punya pasukan kuning, perbaikan jalan bina marga. Kita punya pasukan biru untuk perbaiki air, semua saluran air. Kita punya pasukan ungu. Ini ungu ada 2, ada PPSU dan Dinas Lingkungan untuk air juga. Kita punya pasukan ungu untuk memperbaiki orang-orang yang penyandang masalah sosial. Soalnya kita punya pasukan putih saya bilang tadi, yang dokter tadi. Terus ada pasukan merah. Khusus di bawah Dinas Perumahan untuk memperbaiki rumah-rumah rakyat. Ya, itu jika menang. Dan kalaupun jika menang, bagaimana merangkul orang-orang yang tidak memilih Anda? Oh, tugas saya kan, Anda sudah bilang, sekarang aja Anda kalau butuh kursi roda, Anda nyata-nyata nggak pilih saya pun, saya kasih kok. Tapi kalau saya terpilih, saya dari dulu begitu. Oke. Kan saya disumpah untuk seluruh orang DKI. Waktu kita membuat jalan Semanggi, apa kita tempelin? Ini nomor 3 tidak boleh lewat ya kalau gua menang ya. Emangnya kayak nomor 3 yang milik gua nggak bisa latih. Oke, baik. Pak Ahok, iya. Itu tadi kalau seandainya menang. Tapi kalau seandainya Tuhan mentakdirkan lain, Pak Ahok tidak memimpin Jakarta. Saya kan sampai Oktober 2017. Tetap menjadi gubernur. Dan saya telah membangun sebuah sistem dan sebuah standar pelayanan seorang gubernur yang Anda harus tiru. Kalau tidak, nama Anda habis. Oke. Karena bagi saya, nama baik lebih mahal daripada jabatan ataupun harta. Kamu sanggup gak tiap hari terima orang datang pengaduan surat, ngurusin orang datangin rumah orang sakit? Jalan-jalan gak kamu gitu loh? Itu udah standar. Terus Anda hilangkan gak? Saya punya upload ke YouTube transparansi semua anggaran, termasuk putusan-putusan penting terhadap bos-bos pengembang properti, izin-izin bangunan. Itu semua kita upload. Nggak ada fitnah, kalau sekarang cuma fitnah. Bilang saya belain pengusaha segala macam. Saya mana ada istilah belain, kalau kamu benar saya belain salah ya saya nggak belain. Pak Ahok, ini kan ada dua hal. Iya. Pilkada dan ini pengadilan begitu. Memilih mana? Kalah di pilkada, menang di pengadilan. Menang di pilkada tapi kalah di pengadilan. Kalau tidak harus memilih yang sempurna begitu. Saya orangnya apapun Tuhan izinkan kepada saya ikhlas jalani. Dan saya sangat siap untuk hadapin apa saja.
asal seizin sekehendak Tuhan, yang saya percaya. Karena tanpa Tuhan saya nggak berani kerja apa-apa. Oke. Jika kemudian warga Jakarta belum mempercayakan saat ini untuk kemudian Anda memimpin kembali Jakarta, apakah itu kemudian menjadi tidak kamu pilih? Saya itu atau ingin ke tempat lain dan lain sebagainya? Saya pernah dicurangin di Bangka Belitung. Jadi udah biasa? Udah biasa, saya hanya percaya. Apa rencana berikutnya? Sejarah itu adalah ceritanya Tuhan, milik Tuhan. Makanya saya ikhlas jalanan hidup ini. Apa rencana berikutnya, Pak? Saya nggak tahu. Yang pasti saya mesti cari kerja. Dan pasti saya cari kerja dan saya nggak bisa memenuhi semua undangan kawinan dikirimin bunga karena uang saya nggak ada dana. Dan saya tidak ada bunga lagi orang sakit. Karena saya terbatas. Makanya saya harap sistem yang saya bangun. Kecuali ada kesempatan di daerah lain mungkin Pak. Nggak juga. Untuk apa kembali lagi? Saya pikir bagi saya kalau orang Jakarta udah nggak mau sama saya, ya berarti selesai. Ngapain mau jadi gubernur lagi? Gubernur di daerah lain Pak Ahok? Saya pikir nggak, udah terlalu tua lah. Oh, siapa bilang Pak tua? Cukup lah. Artinya itu berarti, saya bilang saya selalu doa begitu. Berarti Bapak patah hati dong Pak? Enggak patah hati. Saya selalu doa, sama waktu saya masuk politik. Saya tanya sama Tuhan baik-baik, saya berdoa. Apakah betul saya pindah ke politik ketika saya nggak mampu lagi menolong orang miskin? Nah ketika tahun 2003, ketika partai politik besar menawarkan saya jadi anggota DPRD, saya menolak. Kenapa? Kalau saya ikut partai besar, otomatis saya terpilih jadi anggota DPRD. Jadi kalau saya milih partai kecil yang belum lolos verifikasi juga, nah, saya mau tahu. Kalau ini kehendak Tuhan, saya masuk ke politik, berarti saya akan masuk. Itu saya pilih PID. Nah, lalu ketika saya sudah selesai tidak jadi gubernur di Babel, saya berpikir mungkin saya mau lepaskan semua politik. Saya mau kerja lagi. Masyarakat bilang sama saya, kan Bapak bilang, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya. Orang kaya nggak bisa nantang pejabat yang korup. Kenapa Bapak nggak mau masuk ke DPR RI? Saya bilang DPR RI, banyak partai nawarin. Terus saya kenapa pilih Golkar juga? Karena Golkar itu hanya 4 nama udah kelebihan 1. Babel cuma pilih 3 kursi. Nggak mungkin nomor 4 bisa dapat. Lalu saya dikasih nomor 4. Saya terima. Saya ingin tahu apakah betul takdir saya akan kembali ke politik. Ternyata MK memutuskan suara terbanyak yang masuk. Dan saya menang. Masuk saya ke Komisi 2. Dan di Komisi 2 nggak bisa buat apapun. Terus setengah tahun saya berpikir apa saya mesti berhenti. Mereka suruh saya kembali ke Babel. Karena Babel itu ada kesempatan saya jadi gubernur. Lalu datanglah gubernur yang udah meninggal. Dia bilang sama saya, boleh nggak kalau ngalah buat saya, kamu jangan maju. Kalau saya maju mungkin bersaing. Atau jadi wakil saya enggak. Terus saya desak. Terus saya bilang, ya sudah, kalau Bapak mau, silakan Pak. Saya enggak nyalon. Beliau pun nggak percaya. Terus saya tanya sama saya, kamu nggak nyalon mau kemana? Saya bilang mau ke Jakarta. Terus dia liatin saya, mana masuk akal. Waktu itu saya ngomong kayak betul, saya diketawain orang. Sampai sepupu saya bilang sama ibu saya, itu Koko ini udah gila kali. Sombong gitu lah. Nah, tapi karena saya ikhlas, lalu diajak Pak Jokowi jadi wakil. Siapa pernah pikir Pak Jokowi jadi presiden? Jadi gubernur. Jadi ada suka atau nggak suka dengan saya. Saya ini gubernur DKI udah kecatat sejarah. Iya. Bagi saya itu sudah satu keberuntungan, kebersyukuran saya, keyakinan saya, keikhlasan akan mengantarkan Anda mendapatkan jabatan. Itu yang saya yakini. Kalau tidak jadi gubernur pun, kalau kita ikhlas menolong orang, Tuhan akan mencarikan saya, memilih saya jalan untuk bekerja jalan. Baik, terakhir Pak, siapa sih nasihat orang yang paling Bapak dengar? Nabi Isa. Baik Pak. Reni. Ya. Karena aku beriman, saya juga beriman banget. Saya juga sangat religius. Religius saya juga puritan. Orang bicara agama, saya puritan. Tapi puritan saya tidak membenci orang.
Semakin puritan keyakinan saya, maka saya akan semakin menolong orang yang miskin dan susah. Membutuhkan pertolongan. Bukan membenci orang yang beda dengan agama saya atau beda keinginan saya. Itu puritannya saya. Dia bukan puritan murni ajaran agama lalu mengkafirkan orang lain. Tidak. Itu sudah termasuk pesan-pesan Anda ya Pak Ahok. Ya. Ada pesan lagi untuk warga DKI Jakarta pada tanggal saya 19 pesan April nanti. datanglah ke TPS untuk memilih sesuai nurani Anda. Anda pilih yang terbaik menurut nurani Anda. Kalau kita hidup hanya sekali. Oke. Sampai meninggal pun kita tetap nurani akan terus selama hidup akan terus menghukum, memperingatkan kita sampai kita ketemu Tuhan. Kita nggak ada tahu orang kita pulang ke akhirat balik lagi kasih tahu surga neraka benar atau tidak. Iya. Dan kita beriman untuk itu. Kita beriman hari ini karena kita percaya ada akhirat, ada surga dan neraka. Ya sudah. Karena percaya mungkin ya. Tapi yang pasti saya suka buat joke gitu. Waktu kecil saya suka dengar cerita gitu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Katanya begitu kan. Janganlah percaya surga berada di telapak pilih nomor 3, itu nggak benar. Ini nomor 2 juga kembali lagi. Surga nggak jamin. Dan juga nggak jamin masuk neraka. Iya, itu urusan Tuhan. Oke. Seseorang masuk surga atau neraka itu adalah hak Prerogatif Tuhan. Baik. Itu ditentukan oleh pilkada. Oke, baik Pak Basuki Cahayapurnama, terima kasih atas waktu Anda Pak. Sukses buat Anda apapun yang terjadi tanggal 19 April.